Siapa di sini ibu-ibu yang bangunnya jam 10? Gak usah jam 10 ya, jam 8 lah. Suaminya duluan bangun, istrinya masih ngorok. Ketika istrinya bangun, "Pak, tolong masakkan air panas, mau mandi." Ngeri nggak istri yang begitu? Istri yang benar itu pagi-pagi sebelum suaminya bangun, sebelum anak-anaknya bangun, dia sudah di dapur menyiapkan. Haleluya. Itu istri yang benar. Bukan boleh nggak istri dilayani sama suami? Istri dibikinkan kopi sama suami, boleh nggak? Boleh. Senang nggak dilayani sama suami? Tapi kalau suami terus yang melayani, itu keterlaluan namanya. Iya toh? Suaminya jadi budak lama-lama itu. Enggak salah suami melayani istri, sekali-sekali dibikinkan susu. Itu. Tapi wanita, ibu-ibu punya panggilan khusus. Amin. Bangun pagi-pagi, semua sudah beres. Suaminya, cantik. Katanya cepat-cepat toh. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Peranan istri itu kadangkala tidak kelihatan, tapi kelihatan suaminya menjadi terkenal. Kenapa saya bisa tampil di sini? Karena istri saya yang nyiapin ini loh. Bagus nggak? Itu dia yang menyiapkan. Dia di balik layar. Itu peranan istri. Abraham dengan Sarah itu yang terkenal siapa? Abraham, Sarah itu di balik layar. Tetapi Abraham menjadi orang yang hebat karena istrinya yang berperan di rumah. Haleluya. Iya, masa nyetrika baju suaminya. Suami nyetrika sendiri. Mandi sendiri. Bikin makan sendiri. Istri nonton drakor. Dengan lemah lembut ia berbicara, kata-katanya bijaksana. Lemah lembut. Ada enggak wanita? Wih, kayak serigala. Suaminya. Semua pria, semua laki-laki menginginkan wanita lembut dan bijaksana. Di mana-mana, termasuk kalian toh. Kalian suka wanita yang cerewet enggak? Yang kasar enggak? Enggak toh? Carilah calon istri yang lembut seperti ini. Kalau enggak menyesal seumur hidup. Lembut bicaranya. Kita tidak selalu sempurna, tapi coba bahasanya bisa. Kita kan tidak selalu ayam tentrem doh, tapi kadang-kala ada masalah. Tapi untuk menyampaikan itu bisa dengan tenang. Kalau sudah ngomong emosi dulu itu kan bikin masalah. Amin. Oke, lanjut. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukankah banyak suami-suami tidak bertobat karena istrinya nggak bertobat? Loh, mama tiap hari ke gereja, Minggu pelayanan, Senin kaum wanita, Selasa KKA, Rabu kaum pria, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kok nggak jadi teladan buat seisi rumah?
akhirnya suaminya, aduh, suaminya nggak mau bertobat. Ada yang suaminya belum Kristen, istrinya sudah Kristen. Saya percaya kalau istrinya yang sudah Kristen ini, dia mengasihi suaminya, teladan buat suaminya, saya yakin suatu ketika suaminya pasti bertobat. Tidak mungkin tidak. Tapi ketika dia gagal menjadi gambar Kristus, dia akan berkata, enggak ada bedanya, sama saja. Semua agama baik, udah saya di sini saja. Kamu di situ. Kenapa? Gagal menjadi teladan. Ayat 27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Wanita-wanita yang malas, itu tidak bagus. Bilang sama sebelahnya, jangan malas. Bilang. Dari mana tahu seorang wanita atau ibu itu malas atau tidak? Masuk saja ke rumah. Masuk dari dalam. Kayak kapal pecah. Malas itu. Masuk ke kamar mandi, lihat kamar mandinya. Kalau jorok itu berarti gambarnya istri dalam rumah tangga. Haleluya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Seharusnya wanita-wanita Kristen yang sudah bertobat, rumahnya sudah bersih, terang. Gitu. Sebelum bertobat gelap, tapi ketika sudah bertobat, indah, tertata. Kayak gudang. Opo itu. Tuhan tolong kita. Amin. Ojo malas. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah, tetapi istri yang takut akan Tuhan, kemolekan bohong, kecantikan sia-sia. Semua pria tertarik dengan kecantikan. Tetapi coba, kalau sudah dekat, pertama kan daripada, cantik, putih, rambutnya panjang, mulus, sempurna. Setelah dekat, setelah mengenal lebih dekat, ganas, omongannya menyakiti, aduh, kepahitan, malas, aduh, tertipu, bohong, kemolekan. Bersyukur kalau Tuhan karuniai wajah cantik. Tapi kalau dalamnya enggak cantik, jangan terjebak dengan kecantikan. Waktu masih pacaran, uji dulu, uji kecantikannya. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Amin. Kalian bersyukur ya ada di sini ya, dengerin itu. Kalau mereka udah terlanjur. Sudah terlanjur. Oke. 1 Petrus 3:3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, yang branded. Istri saya itu tasnya itu nggak pernah mahal, tapi kelihatan mahal. Kalau istri saya bawa tas, pakaiannya, harganya paling puluhan ribu, nggak nyampe mahal-mahal. Ada orang jati dirinya itu ditentukan branded yang dia punya.
Kalau dia ke gereja dia taruh di sini. Ditaruh enggak? Kalau harganya 1 juta ke atas, tasnya di gereja itu selalu digendong. Coba lihat, ada yang gendong tas? Berarti 1 juta lebih. Tidak perlu mahal-mahal. Daripada beli yang mahal-mahal, lebih baik kasih uangnya ke GSJ apa Malang. Haleluya. Ada orang kalau dia enggak tidak mahal, tidak berkualitas, tidak terkenal, seperti dia tidak percaya diri. Loh, percaya dirinya itu ditentukan oleh apa yang di luar dia. Seharusnya karena Kristus ada dalam kita. Amin. Itu seharusnya lahiriahnya. Amin. Bercepat selesai. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan, dan mereka tunduk kepada suaminya. Dalam pernikahan, yang membuat langgeng itu adalah perhiasan di dalam. Ini semua. Secantik apapun ketika menikah, lama-lama kan jadi peot toh. Ya toh, tambah rusak. Tapi yang kekal itu adalah ini, dia setia, dia baik, dia melayani. Itu bukan berarti yang cantik tidak boleh lah ya. Kalau bisa cantik luarnya, cantik juga dalamnya itu. Tapi luarnya cantik, dalamnya enggak. Putus. Yang terakhir. Tadi kan mau cepat-cepat toh. Jadilah wanita yang tangguh di dalam Kristus. Amin. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh bertobat dalam Tuhan? Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang pada Tuhan. Haleluya, singer. Kita naikkan satu pujian, tiada yang seperti Engkau. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi Kau Tuhan. Tuhan sanggup melawan seluruh seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu amin. Oh Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus mengalir, memulihkan setiap ibu-ibu yang ada di sini di dalam nama Yesus Tuhan. Kau turun tangan, kau turun tangan, kau turun tangan, turun tangan. Berkat, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber jawaban bagi kami. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan, sama setiap kami Roh Kudus. Urapi setiap kami, ibu-ibu yang ada di sini, kaum wanita yang ada di sini. Bawa dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Yesus, dipulihkan, ditolong dalam nama Yesus. Keluarganya diberkati, hubungannya diberkati di dalam nama Yesus. Oh, pasangannya, pernikahannya, masa depannya, anak-anaknya, bisnisnya diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Mari ibu-ibu angkat tangan kananmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dia mengenal hati setiap ibu-ibu yang ada di sini. Apapun persoalan yang kau sedang hadapi di keluargamu, Dia mengerti, Dia tahu. Saat engkau mengangkat tangan kepada Dia, Dia turun tangan dalam nama Yesus. Oh, Roh Kudus hadir dalam nama Yesus, memberi jawaban bagi setiap ibu-ibu yang ada di sini, para wanita-wanitamu dalam nama Yesus. Kalau Engkau sudah menciptakan mereka Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu, dan Engkau telah membentuk mereka dalam keluarga-keluarganya, kami berdoa Tuhan, Engkau terus hadir menolong mereka, memberkati mereka, membuka jalan dalam setiap pergumulannya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizatnya nyata atasmu, kuasanya nyata atasmu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam nama Yesus terjadi dalam nama Yesus. Seperti yang kau rindukan, doakan terjadi atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus teruslah berbicara di hati kami. Dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.